Perkenalkan, nama saya Dwi Purwati. Saya calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Gianyar, Bali. Pada kali ini, izinkan saya untuk berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan berperan memajukan sumber daya manusia yang mana di dalamnya ada proses belajar mengajar yang teratur dan terencana. Agar kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih efisien, maka diperlukanlah sosok pemimpin yang dapat mengatur, mengelola proses pembelajaran. Lalu, siapakah sosok pemimpin tersebut? Sosok tersebut adalah guru. Guru sebagai pemimpin atau manajer pembelajaran. Guru menjadi motor penggerak bagi murid-muridnya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelaborasikan metode-metode pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga dapat mewujudkan profil Pancasila. Keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran akan menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi muridnya dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi murid itu. Hal itu disebut sebagai well-being ekosistem pembelajaran. Untuk menciptakan well-being ekosistem pembelajaran, seorang guru bisa menerapkan sistem AMONG pada pembelajarannya, di mana seorang guru sebagai pamong bersikap asah, asih, dan asuh bagi muridnya. Sistem AMONG sendiri bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat kemerdekaan anak. Di dalam sistem AMONG terdapat peratap Triloga Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarse Sung Tulodo. Seorang guru di depan memberikan contoh atau teladan. Keputusan yang diambil guru melalui langkah-langkah pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, hasilnya akan menjadi teladan bagi murid dan rekan sejawat di lingkungan sekolahnya. Yang kedua, Engmatye Mangun Karso. Di tengah guru memberikan semangat dan dapat bekerja sama dengan murid juga teman sejawatnya. Guru berada di tengah-tengah untuk memberikan semangat kepada murid dan rekan sejawat dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Yang ketiga adalah Tutpuri Handayani, di mana guru sebagai motivator, mendorong kinerja murid dan teman sejawat untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Terampil dalam mengambil keputusan dengan memerhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, diperlukan nilai-nilai yang terdapat pada diri seorang guru penggerak. Nilai tersebut akan berpengaruh pada keputusan yang diambil, mampu mengembangkan kompetensi diri secara mandiri, inovatif, menggali pengetahuan, menantang pikiran untuk menciptakan metode pembelajaran, merenung, merefleksikan diri untuk perbaikan diri,
serta selalu berkolaborasi dengan teman sejawat lingkungan sekolah untuk menciptakan dan menghasilkan keputusan-keputusan yang akan berpihak kepada murid. Sebagai langkah awal dalam mengambil sebuah keputusan, kita bisa menggunakan teknik coaching dengan model Tirtanya. Karena di dalam teknik coaching ini, kita akan mengetahui efektif atau tidaknya pengambilan keputusan dengan menjawab pertanyaan dalam diri untuk memunculkan potensi menyelesaikan situasi yang menimbulkan dilema bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pembahasan studi kasus, masalah moral atau etika? Sebelum kita membahas studi kasus, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika. Dilema etika adalah benar versus benar. Situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan di mana keduanya secara moral benar tetapi bertentangan. Lalu, rujukan moral adalah salah versus benar. Situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Melakukan sesuatu yang salah walaupun alasan benar tetaplah salah. Dalam kehidupan, tentu akan sangat sulit mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam kehidupan akan ada nilai kebijakan dasar yang bertentangan dengan teori dan peraturan, seperti kasih sayang, kebenaran, dan keadilan. Begitu juga dengan nilai-nilai dan prinsip dalam diri, juga menjadi faktor pengaruh pengambilan keputusan, seperti keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Kesulitan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika di masyarakat biasanya dipengaruhi oleh nilai budaya masyarakat, paradigma berpikir, dan skala prioritas. Ada 4 paradigma pada situasi dilema etika yang dapat terjadi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, ada rasa keadilan melawan kasihan. Ketiga, jangka pendek lawan jangka panjang. Dan yang keempat adalah kebenaran lawan kesetiaan. Dalam pengambilan keputusan, kita juga harus memperhatikan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat, fakta-fakta yang ada, uji benar salah, uji paradigma, prinsip resolusi, investigasi opini trilema, membuat keputusan, dan yang terakhir, tinjau dan refleksikan keputusan. Untuk menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan, guru dapat menerapkan prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis kepedulian. Dengan prinsip berbasis rasa peduli, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk merdeka belajar. Belajar menjadi suatu yang sangat menyenangkan dan bermakna di kelas maupun di luar kelas. Membuat setiap momen dalam belajar adalah sebuah tantangan bagi siswanya. Setelah kita mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, keputusan yang tepat akan mempengaruhi lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga arah dan tujuan pembelajaran untuk merdeka belajar bagi murid itu akan tercapai. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, keputusan yang guru ambil sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dari muridnya. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan haruslah berpedoman pada prinsip, paradigma, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Guru dapat menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara
pendekatan inquiry apresiatif, pembelajaran berdiferensiasi dengan kesadaran sosial emosional menggunakan coaching untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, sehingga anak merasa bebas, merdeka dalam belajar. Penting bagi pendidik untuk menyadari bahwa kita adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil Pancasila. Kita juga seyogyanya selalu mengacu pada kompetensi guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian tadi adalah pemaparan dan berbagi cerita tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, salam dan bahagia.